Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam masih hikmah ke-16. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, kata Imam Ibn Athaillah, wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Sebelumnya, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, sudah dijelaskan ya, wa huwa alladhi adhara kulla syai', yang mewujudkan segala sesuatu Allah, memunculkan dari Adam ilal wujud. Kemudian kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Perhatikan kalimat-kalimat ini terutama buat santri. Antara adhara kulla syai', dhahara fi kulli syai', ini yang ketiga. Dhahara li kulli syai', ini beda semua maknanya. Kalau tujuan Imam Ibn Athaillah memunculkan keheranan beliau saja gitu. Cuma perlu dipahami perbedaan kalimat-kalimat ini. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, an yahjubahu, menghijab Allah, syai'un, sesuatu, wa huwa alladhi dhahara li kulli syai', padahal Allah Ta'ala dhahara wujud li kulli syai'in, kepada semua mawujud, kepada segala sesuatu yang wujud. Ini isyarah ketika kita dibuka hijab mendengar kalamnya Allah Ta'ala di alam arwah. Dhahara, Allah Ta'ala membuka hijab sehingga semua arwah mendengar kalamnya Allah Ta'ala yang azali, alastu birabbikum. Sudah pernah saya bahas panjang lebar di Mushola Wali Songo itu. Huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Kemudian kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan an yahjubahu syai'un, menghijab Allah, menutup Allah, syai'un, sesuatu yang mawujud, wa huwa al-zahiru, padahal Allah Ta'ala itu zahir, biwujudihi dzati, kata syarah, sangat jelas dengan wujudnya Allah Ta'ala. Allah itu zat yang bersifat kesempurnaan, zat yang bersifat kesempurnaan. Qabla wujudi kulli syai', sebelum wujudnya segala sesuatu. Kana Allahu wa laysa ma'ahu syai', Allah Ta'ala telah wujud sebelum ada sesuatu. Tidak ada malaikat, tidak ada Nur Muhammad, belum ada semua itu. Awalul khalqi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah wujud, telah itu bahasa saya, padahal Allah Ta'ala tidak terikat waktu. Kapan? Tidak terikat kapan. Ada terus, qidam baqa. Jadi bahasa kapan, bahasa muncul, itu harus difahami betul. Tidak ada kapan. Allah ada terus. Yang mengenal kata-kata kapan itu ciptaan. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengenal kata kapan, sebab dicipta. Ada awaliyah, ada awaliyatul wujud, ada permulaannya. Ada permulaan. Masih pakai kata-kata kapan. Tapi kalau wujudnya Allah Ta'ala tidak mengenal kata kapan.
Kapan itu ciptaan? Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa al-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Sebelum wujud kullu syai'in, segala sesuatu, malaikatkah dia, nabikah dia, rasulkah dia, sebelum ada itu semua, Allah mawjud. Jangan digambarkan di atas, sebab atas itu ciptaan. Bisa kita bayangkan atas itu. Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan, sebab sesuatu yang dibayangkan pasti berasal dari alam, berasal dari akwan, berasal dari ciptaan-ciptaan. Ya. Membayangkan syai' gitu. Membayangkan sesuatu. Oh, pasti ada arahnya sudah. Boleh coba bayangkan surga. Saya masuk surga. Di kata-kata masuk itu kan kelihatan ada melangkah. Melangkah berarti memasuki satu tempat. Tempat jelas ada arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jihatus sid. Begitu disebut surga, tempat. Ada awalnya, kapan dicipta? Ada. Awwaliyatul wujud, kalau bahasa kita tanggal penciptaan, itu ada. Allah sebelum ada apapun sudah mawjud. Makanya sampai dikatakan kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab Allah, padahal Allah Ta'ala telah wujud sebelum adanya sesuatu. Coba dipahami nih, agak susah dikit memang ya. Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghijab Allah, padahal Allah sudah ada sebelum adanya sesuatu itu. Kalau sesuatu tadi bisa menghijab Allah, maka sebelum adanya sesuatu, siapa yang menghijab Allah? Tidak ada. Jadi, la yutasawwar an yahjubahu syai', itu maksudnya beliau. Sebagaimana sebelum ada sesuatu Allah Ta'ala tidak terhijab, maka setelah ada sesuatu Allah Ta'ala juga tetap tidak terhijab. Masya Allah. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin digambarkan ada sesuatu yang bisa menjadi hijab untuk Allah, padahal Allah Ta'ala lebih jelas, lebih zahir daripada segala sesuatu. Tapi tetap mukhalafah lil hawadits ya. Kalau ada kata-kata lebih zahir, jangan dibayangkan seperti sinar yang lebih terang, itu ciptaan lagi. Hati-hati. Kalau baca hikam, baca kitab tasawuf apapun, wujud qidam baqa'nya di bawah. Makanya dikatakan tauhid itu nahunya tasawuf. Boleh orang baca kitab apapun, tapi tauhidnya di bawah. Orang tidak akan bisa membaca kitab kalau tidak membawa nahu, ilmu nahwi, grammar Arab. Begitu juga orang tidak akan bisa memahami kutubut tasawuf, apalagi yang dalam-dalam gini kayak hikam, kalau tauhidnya tidak dibawa. Hati-hati dengan bahasa azhar. Jangan dibayangkan Allah lebih jelas seperti matahari lebih jelas dari lampu. Lampu A lebih terang dari lampu B. Bukan ke sana maksudnya. Allah tetap mukhalafah lil hawadits. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidu. Qala syarih fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. الذي ليس معه شيء. قال الشارح الذي ليس معه أي في الوجود الذاتي شيء أي سواه. Bagaimana digambarkan an yahjubahu syai'un, menghijab Allah syai'un sesuatu, wa huwal wahid, padahal Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat, tidak ada yang menduai.
Al-Wahid, wahdaniyat artinya bukan satu bilangan, bukan satu angka, bukan satu cabang dari 2, 3, 4. Tapi Al-Wahid ay la thaniya lahu. Tidak ada yang menduai Allah. Fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Alladzi laisa ma'ahu, yang tidak ada beserta Allah syai'un, sesuatu. Maksudnya wujudnya Allah Ta'ala qaimun binafsih, tapi wujud selain Allah Ta'ala berasal dari ijadnya Allah Ta'ala. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, an yahjubahu syai'un, menghijab Allah syai'un, sesuatu, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai', padahal Allah Ta'ala lebih dekat kepadamu min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Ini juga nih bahasa lebih dekat ini. Hati-hati ini, jangan sampai salah paham. Jangan sekali-kali terbayang bahwa Allah Ta'ala itu mendekat seperti si A mendekati si B. Semakin rapat, semakin mepet, semakin menyentuh, dibilang semakin mendekat. Bukan begitu. Ada lengket, apa itu bahasa manusia semua. Agrabu ilaika min kulli syai', itu apa ya? Bahkan Allah lebih dekat ke kita dari diri kita sendiri. Saya ambil satu contoh begini. Manusia itu punya memori kan, masa lalu. Ingatan tentang dosa, ingatan tentang penyakit, ingatan tentang kehidupan. Kita ini rata-rata, saya tidak bicara orang-orang khusus seperti Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas yang masih bisa mengingat dengan kuat ketika beliau dihitan, ketika beliau kecil, kejadian yang menghitan beliau, padahal di umur yang kalau anak lain tidak akan ingat. Saya lupa waktu itu umur berapa, pokoknya sangat kecil itu. Keberapa gitu dari waktu beliau dihitan dari umurnya itu. Kalau kita sih sudah tidak mungkin ingat. Tapi itu kan khususi ya. Rata-rata anak kecil kan tidak ingat. Jadi Allah itu lebih paham riwayat kamu daripada kamu sendiri. Ketika kamu keluar dari perut ibu, bayi itu keluarnya kan pelan-pelan gitu. Diselingi tangisan, berapa kepala yang hadir ketika Anda keluar dari alam rahim ke alam nyata, ke alam dunia. Mungkin satu bidan dengan pembantunya. Mungkin ada yang lain. Si bayi tidak ingat. Loh, Allah itu ilmunya tentang itu terus nggak hilang itu. Berarti Allah Ta'ala lebih tahu riwayat hidup kamu daripada kamu sendiri. Jadi aqrabu ilaika fi riwayat hidup anta daripada anta sendiri. Contoh lain tentang qarib ini ya, tentang ya qarib. Al-qaribu aqrabu ilaika min hablil warid, tentang masalah itu. Kita itu tidak mampu di dalam satu waktu mengingat yang terjadi di khotir kita, di bisikan hati kita. Bahasa Jawanya kerentek. Kerentek kita saat ini, khotir kita saat ini kita tahu. Tapi yang sebelumnya, 1 detik, 2 detik, sebelumnya ini, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, hilang sudah itu. Allah tetap tahu. Nggak hilang. Jelas gamblang. Khotir qobla, khotir kana yang sedang terjadi dengan khotir ba'da. Khotir kita yang nanti, detik kedua, menit kedua, jam kedua,
hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua, 10 tahun, sampai ketika khotir terakhir ketika kita mati, kita tidak tahu. Jahil, bodoh, kita tidak tahu. Allah tahu dan selalu tahu. Ini dikalikan khotir-khotir ibadah. Hambanya semua itu. Ditambah lagi khotir-khotirnya hayawan. Keinginan kan ada di binatang itu. Ingin macan, ingin menerkam ini, singa ini. Kemudian yang dibangsa ketakutan, itu tahu semua Allah itu. Semua. Ilmu Allah itu Allahu Akbar. Semua itu. Dan selalu. Abadal abad. Taunya itu selalu. Makanya dibilang wajib. Berarti Allah aqrabu ila ibadah, aqrabu ila khalqih, aqrabu dari siapapun di dalam memahami satu persatu diri mereka daripada jiwa-jiwa mereka sendiri. Sawa'un kana insanan au hayawanan au jinnan au syaitanan. Inti kira setan yang merencanakan mau menyesatkan manusia di kampung A, di kampung B, di teluk sana, di pantai sana, di negara sana, itu tahu. Khawatirus syayatin, Allah itu tahu dan selalu tahu. Allahu Akbar. Makanya aqrabu ila khalqih, aqrabu ila ibadah, daripada diri mereka sendiri. Wa huwa Allah, hadza rabbuna. Tuhan kita itu seperti itu. Sedikit ini tambahan dari saya untuk supaya cakrawala kita berpikir tentang Allah Ta'ala agak lebih terbuka, sehingga kita akan sadar kenapa Imam Ibn Athaillah sampai kaget, sampai ta'ajub. Kaifa yutasawwaru, gimana ada pikiran, gak ngerti gitu loh bahasa beliau itu. Kok bisa ente gak paham, padahal Tuhan ente itu seperti itu gitu. Kira-kira seperti itulah ta'ajubnya Mu'alliful Hikam kepada para pembaca seperti kita-kita ini yang membaca hikam ini kan dari zaman ke zaman ini, dari tahun ke tahun. Udah berapa lama ini hikam ini. Dan beliau rupanya tahu, kasyaf, diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa kitab beliau ini akan banyak dibaca orang dan akan banyak orang-orang yang beliau Sayyidi Ibn Athaillah terheran-heran. Kenapa ada orang tidak faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai' walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Qala syarih laula al-fa'il lam yujad al-fi'il. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan an yahjubahu syai'un, menghijab Allah syai'un, sesuatu. Walaulahu ma kana wujudu kulli syai', seandainya tidak ada wujudullah, seandainya tidak ada Allah, tidak akan ada syai'un mawjud, tidak akan ada sesuatu mawjud. Pahami ini, seandainya tidak ada wujudullah, seandainya Allah tidak ada, tidak akan ada Nabi Muhammad, tidak akan ada malaikat Jibril, tidak akan ada 124.000 Nabi, tidak akan ada malaikat-malaikat Allah yang bilangannya tidak bisa dihitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui junudullah, jumlah malaikat Allah, kecuali Allah. Seandainya tidak ada wujudullah, tidak akan ada wujud syayatin. Setan-setan ini tetap ada gunanya. Apa gunanya setan? Di antara guna setan, siapa-siapa dari ibadullah
yang kuat menghadapi godaan syaitan, akan semakin meninggi ma'rifat dia kepada Allah, akan semakin meninggi maqam dia kepada Allah. Maka dari sebagian hikmah Allah Ta'ala menciptakan syaitan adalah untuk tarakki ibadah, supaya hamba-hambanya melawan syaitan agar meninggi ke darajatul qurb, derajat-derajat yang mendekatkan kepada Allah. Walaula wujudullah, seandainya tidak ada wujud Allah, tidak akan wujud Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, tidak akan wujud Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Bahkan tidak akan ada wujud satu wali pun nggak ada. Dan tidak akan ada syai'un mawjud, satu saja ciptaan, baik di alamul mulki atau di alamul malakut, seandainya tidak ada, fallahu mawjud, Allah yang wujud. Ajaban kaifa yadharul wujudu fil adam, am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Allah. Ajaban, alangkah anehnya. Ini khitab ke kita ini. Kaifa yadharul wujudu fil adam. Qala syarih alladhi awwaluhu adamun wa wujuduhu aridiyun qaimun bi iqamati ghairih. Bagaimana ciptaan Allah yang asalnya adam, tidak ada, wujudnya aridhi, baru, bisa wujud karena diwujudkan Allah, itu bisa zahir di mata Anda, bisa jelas di mata Anda. Ini nggak pantas saya bahas ini ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya iya, ini kehidupan kita kan. Kita melihat ya manusia di sekeliling kita, keluarga, teman. Kalau yang punya kantor, pegawai kantor, yang di pasar, orang-orang pasar itu jelas di depan matanya. Padahal itu semua asalnya Adam. Tapi Allah yang tidak pernah terlibat Adam, tidak jelas di hadapan kita. Bukan Allahnya di depan ya, bukan Allahnya di depan. Maksud saya di hadapan kita itu di dalam pemikiran kita. Am kaifa yathbutul hadith. Qala syara'i kaifa yuhkamu lil hadisi bitsubut ma'a man lahu wasful qidam. Engkau anggap segala sesuatu yang baru, yang asalnya tidak ada, yakni makhluk kita ini, dalam pandangan kita itu manusia dan makhluk-makhluk itu subut, betul-betul ada. Padahal ada yang tidak terlibat hudus, sifatnya selalu qidam baqa, wajibul wujud. Itu di hati kita, di pikiran kita seperti tidak ada. Malah yang subut di mata hati kita, di cakrawala berpikir kita ya makhluk-makhluk ini. Tuh maksudnya Sayyidi Ibn Athaillah kalau mau diringkas. Bagaimana mungkin Allah yang seperti itu nggak kelihatan di ente, tapi manusia yang serba kekurangan, serba berasal dari Adam, serba hudud, serba ajis, serba kekurangan yang aneh-aneh segala macam, itu terlihat sangat zahir di mata kita. Di pagi hari kita melihat alam, siang hari kita melihat alam, sore hari, malam hari kita bercengkrama dengan alam. Seolah-olah yang wajibul wujud itu ya alam kita ini. Padahal ada yang benar-benar wajibul wujud, yang benar-benar mawjud, yang benar-benar tidak pernah terlibat hudus, tidak pernah terlibat ajaz, ala wa huwa Allah, tapi tidak pernah terbersit di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
wal futuh wal munuh, dan mudah-mudahan diberi pemahaman yang diturunkan Allah Ta'ala kepada kaum arifin, kepada orang-orang yang mengenalnya, kepada orang-orang yang selalu berfikir tentangnya, kepada kekasih-kekasihnya yang siangnya hanya mengingat kepadanya, malamnya mengingat kepadanya, paginya tetap ingatannya, bangun tidur ingatannya kepada Allah. Ada orang-orang begitu, ada, tapi jarang ya, jarang. Allah yanfa'na wa iyyakum min barakatil arifin adz-dzakirina lillah al-ghariqina fi hubbillah, supaya kita mendapat cipratan-cipratan barakatuhum, sehingga kita bisa mengenang Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingatan kepada Allah, memperbanyak zikrullah. Jelas tidak mungkin ingat, tidak mungkin rindu, tidak mungkin cinta kalau kita belum memahami Allah. Karena itu saya ingatkan lagi, pelajari ilmu tauhid, pelajari ajaran-ajaran al-Imam al-Asy'ari, al-Imam al-Maturidi, al-Imam al-Sanusi, al-Imam al-Ghazali, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Jawharatul Tauhid, naik lagi ke Dasuki, naik lagi ke Syarhul Kubra. Apa saja yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah memahami itu, insyaallah akan lebih jauh lagi kita bisa mengenal Allah, akan lebih jauh lagi kita bisa mengingat Allah. Setelah ma'rifat, faham tentang sifat-sifat Allah, baru akan muncul mahabbatullah. Setelah cinta kepada Allah, akan muncul syauq ila Allah, rindu kepada Allah. Setelah muncul syauq, bila naik terus akan sampai yang disebut gharik fi bahril wahdah, tenggelam di dalam lautan wahdaniyatnya Allah Ta'ala, sehingga melihat apapun, zuhuru kulli syai', segala sesuatu yang diingat hanya Allah. Dan itu yang terjadi di orang-orang yang tidak hanya membaca hikam, tapi betul-betul mengamalkan, dan ada mawajid, ada rasa, adwaq. Membaca hikam itu bukan hanya maknanya saja, setelah diamalkan dirasakan, ya meskipun tidak sekelas pengarangnya ya. Tidak sekelas pengarangnya, jauh. Ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'amatihim min al-fitan. ila syahana al-imam al-hafiz al-musnid al-qudr Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, والشيخنا الإمام الحبر أحمد الحبيب عبد القادر بن محمد الفقيه الحبيب أبو بكر محمد السكوي أهل السلسلة طريقة السائد عن العربية، الشيخنا كي سعيد كي رمي كي عبيدة، جميع هذه السلسلة طريقة السنوسية ضمن على رسول السنوسي ومشاري وماتريدي مع الغزالي إمام ابن عربي والسيدي المتكلم الإمام ابن العربي، ثم إلى جميع شراح كتب السنوسية الإمام البجوري والإمام الفضالي وغيرهم، ثم نروح كتاب الأربعة جميع أولياء الله، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.